Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan sama-sama belajar lagi pelajaran agama Kristen. Anak-anak, Ibu Mei berharap bahwa kalian tetap bisa mengikuti proses pembelajaran ini sekalipun dari video pembelajaran saja. Oke? Tetap semangat anak-anak. Ibu Mei berharap kita bisa segera bertemu lagi. Nah, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar siapa sih Tuhan Yesus kita ini. Nah, Alkitab itu menceritakan bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Guru sejati. Artinya, dialah guru yang paling hebat, dialah guru yang paling jadi kalau kita mau mengikuti hidup guru, maka kita akan memilih Tuhan Yesus sebagai guru kita. Nah, kalau Tuhan Yesus sebagai guru, berarti kita ini adalah muridnya. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami mau sama-sama belajar, merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini pembacaan kita dari Matius 4 ayat 18 sampai dengan 22. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi waktu itu? Nah, kita bercerita kepada kita bahwa Tuhan Yesus waktu dia sudah besar lalu memulai pelayanannya, dia berjalan-jalan. Dia ada di mana itu anak-anak? Iya, dia ada di pantai, di tepi laut. Orang-orang banyak sekali, ramai sekali di sana. Kalau orang tinggal dekat laut, biasanya pekerjaan yang mereka lakukan adalah mereka adalah seorang penangkap ikan. Disebut nelayan, betul sekali. Nah, jadi banyak sekali nelayan dan Tuhan Yesus ada berjalan di situ. Nah, waktu Tuhan Yesus lagi berjalan, Alkitab tulis begini. Waktu Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara. Jadi ada Keke dan Titi. Nama Kekenya itu adalah Simon, nama Titinya adalah Andreas. Nah, mereka sedang menebarkan jala di danau karena mereka penjala ikan, mereka nelayan. Tuh, waktu mereka lagi tebar jala, mereka dapat banyak sekali ikan. Ya kan? Wah, senang sekali kalau bekerja terus mendapatkan banyak hasil. Wah, mereka pasti sangat senang. Lalu itu gambarnya waktu mereka lagi menebarkan jala. Jadi mereka bukan pakai pancing tapi pakai jala. Jadi banyak sekali nanti ikan yang mereka bisa dapat. Lalu tiba-tiba Yesus berkata kepada mereka. Jadi Tuhan Yesus ngomong kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Hah? Apa maksudnya? Dulu kan mereka penjala ikan. Sekarang Tuhan Yesus mau panggil mereka untuk ikut Tuhan Yesus lalu menjadi penjala manusia. Anak-anak, apa sih maksudnya penjala manusia? Apakah kita ambil jala lalu tangkap manusianya? Bukan seperti itu. Tapi Tuhan Yesus mau mereka mulai sekarang belajar menjadi muridnya Tuhan Yesus. Jadi tinggalkan semuanya, tinggalkan jalannya, tinggalkan kapalnya, tinggalkan pantai. Sekarang mereka bukan lagi nelayan yang tangkap ikan, tetapi jadi murid Tuhan. Nah, kalau jadi murid Tuhan Yesus artinya mulai dari saat itu mereka akan belajar dari Tuhan Yesus. Lalu setelah itu mereka juga mau mengajar kepada orang-orang yang ada di sana. Apa yang mereka ajarkan? Mereka akan ajar tentang siapa itu Tuhan Yesus. Wah, itulah artinya jadi penjala manusia.
Anak-anak, kalian pilih mau jadi apa? Mau jadi penjala ikan atau jadi penjala manusia? Kalau pilih jadi penjala ikan, berarti cuma tangkap ikan. Tapi kalau jadi penjala manusia, artinya itu menjadi muridnya Tuhan Yesus, lalu nanti akan mengajar juga kepada orang lain tentang siapa itu Tuhan Yesus. Wah, Ibu Mei akan pilih jadi penjala manusia supaya bisa mengajar kepada orang-orang. Nah, sama kayak sekarang waktu Ibu Mei ajar kepada anak-anak. Itulah artinya jadi penjala manusia. Nah, tahu tidak apa yang dilakukan oleh Keke dan Titi ini? Keke Simon dan Titi Andreas itu dicatat mereka pun segera langsung saat itu juga meninggalkan jalan mereka dan mengikut Tuhan Yesus. Wah, mereka taruh jalannya di sana, mereka tinggalkan kapalnya, lalu mereka mengikut Tuhan Yesus. Tuh, dia tinggalkan semuanya, lalu mereka pilih untuk mengikut Tuhan Yesus. Nah, tuh kan? Jadinya sekarang mereka bukan lagi ada di pantai, bukan lagi ada di laut, bukan lagi ada di danau, tapi mereka pergi berjalan mengikuti Tuhan Yesus. Wow, anak-anak, itu yang namanya mengikuti Tuhan Yesus. Nah, kenapa harus mengikuti Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus itu adalah guru yang sejati, guru yang asli. Jadi, dialah contoh yang kita ikuti di dalam hidup ini. Jadi, kalau Tuhan Yesus pergi memberitakan kabar baik, pergi memberitakan Injil, maka kita juga pergi. Anak-anak, sekalipun kalian masih kecil, Tuhan juga mau panggil anak-anak untuk ikut Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, hari ini apa yang kita pelajari? Yang pertama adalah Tuhan Yesus adalah guru yang sejati. Jadi kita perlu datang kepada Tuhan Yesus, kita perlu ikut sama Tuhan Yesus, ikuti hidupnya Tuhan Yesus. Nah, yang kedua adalah kita perlu langsung taat kepada Tuhan Yesus. Taat ikut Tuhan. Waktu Tuhan bilang, mari ikut aku, kita juga langsung pergi. Dan yang ketiga adalah kita mau belajar mengikut Tuhan dan menjadi penjala manusia. Tadi apa artinya menjadi penjala manusia? Artinya kita mau mengajarkan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Nah, hari ini Ibu Mei berharap anak-anak mengingat cerita ini. Jadi kita mau sama-sama belajar menggambar ikan. Anak-anak sudah bisa menggambar ikan? Kalau belum, belajar bersama-sama dengan mama ya, atau papa. Nah, artinya bukan papa mama yang kerjakan, tetapi anak-anak yang kerjakan. Sekalipun mungkin masih bengkok-bengkok, yang penting anak-anak yang buat. Oke? Nanti gambarnya difoto saja, lalu kirim ke WA Ibu Mei. Oke? Semangat anak-anak, Tuhan Yesus terus memberkati dan menolong anak-anak. Mari kita sama-sama berdoa. Ikut Ibu Mei berdoa. Tuhan Yesus, tolong saya mau belajar menjadi penjala manusia. Tolong saya selalu ikut Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.